Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika bersama saya Nelviani. Nah, pada video kedua ini saya akan membahas lanjutan tentang kaidah pencacahan, yaitu kita akan bahas tentang permutasi dan kombinasi. Pada video pertama sudah saya jelaskan tentang teknik membilang dan notasi faktorial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu permutasi dan juga kombinasi, dan bagaimana cara membedakan keduanya. Nah, untuk permutasi sendiri adalah banyaknya cara untuk dapat menyusun sebuah n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Jadi permutasi ini adalah bagaimana cara kita menyusun sebuah n unsur, banyaknya satu unsur dengan urutan yang berbeda ya, tanpa ada pengulangan. Nah, permutasi sendiri sebenarnya ada 3 jenis ya, yang itu permutasi dari unsur yang berbeda, kemudian ada permutasi dari unsur yang sama, dan yang ketiga permutasi siklis. Untuk permutasi dengan unsur yang berbeda, nah di sini ada rumusnya ya. Untuk menentukan banyaknya permutasi dari sebuah k unsur ya, dari n unsur yang tersedia dinotasikan dengan n permutasi k ya, atau permutasi k unsur dari n unsur ya. Nah, rumusnya adalah n faktorial dibagi n dikurangi k faktorial ya, dengan k-nya kurang dari n. Jadi n-nya harus lebih besar dari k. Penyusunan unsur tanpa ada unsur yang diulang dari unsur tersebut yang diambil dari n unsur yang berbeda dengan ketentuan k kurang dari n disebut permutasi k unsur dari unsur yang tersedia. Nah, jadi permutasi unsur yang berbeda ini adalah bagaimana cara kita mencari banyaknya cara untuk menyusun sebuah unsur ya, sebuah unsur ya, misalkan k unsur dari n unsur yang tersedia. Untuk lebih memahami, kita masuk aja langsung ke contohnya ya. Di sini ada 3 contoh. Nah, yang pertama ini menghitung langsung ya, n unsur dan k unsurnya sudah tersedia ya. Jadi hitunglah nilai dari 12 ya. Jadi hitung nilai dari permutasi 2 ya, permutasi 2 unsur dari 12 unsur yang tersedia. Nah, kemudian yang kedua, dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Ini hampir mirip-mirip seperti contoh di teknik membilang pada contoh yang kedua, hampir mirip, cuma kita gunakan rumus permutasi. Ya. Yang ditanyakan adalah tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk ya. Jadi mirip-mirip ya. Nah, yang soal ketiga ini soal bentuk verbal ya. Dari soal ketiga ini lebih kepada penerapan dalam kehidupan sehari. Pertanyaannya atau apa yang ditanyakan dalam soal ketiga ini, diketahui akan ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Terdapat 5 orang ya yang mencalonkan diri atau menjadi calon. Nah, dari 5 orang yang mencalonkan ini, kita diminta untuk menentukan berapa banyak kemungkinan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS yang dapat terjadi atau terbentuk. Jadi berapa banyak pasangan yang bisa kita bentuk dari 5 orang ini. Maka kita akan jawab, kita selesaikan satu-satu ya. Dari soal yang pertama, nah tadi sudah jelas ya, di soal pertama ini sudah jelas permutasinya ada permutasi 2 unsur dari 12 unsur yang tersedia. Ingat, n itu harus lebih besar dari k-nya. Jadi n-nya itu 12, k-nya adalah 2. Kita tinggal gunakan rumusnya aja, masukkan tadi n faktorial dibagi 12. Dibagi n dikurangi k faktorial ya. 12 faktorial, n-nya, k-nya 2, 12 dikurangi 2, 10 faktorial. Kita tinggal jabarkan, ingat cara mudahnya atau efisiennya, kita nggak perlu jabarkan dari 12 sampai 1 ya. Kita cukup jabarkan dari 12 sampai angka sesuai pembaginya. Karena di sini pembaginya 10 faktorial, maka untuk 12 faktorial kita jabarkan dari 12 dikali 11 sampai dikali 10 faktorial saja cukup. Karena kita nanti akan bagi habis 10 faktorial dengan pembaginya di bawah 10 faktorial, sehingga tersisa jadi 12 kali 11 sama dengan 132. Jadi ada 132 permutasi ya untuk soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, di sini kita tadi diminta untuk menyusun ya 4 angka yang berbeda ya, dari angka-angka yang tersedia ya. Jadi angka yang tersedianya itu ingat harus dibaca teliti ya. Di sini 1, 2, 3, tidak ada angka 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Jadi hanya ada 7 ya, 7 angka. Bukan 9 angka ya. Ingat, tidak ada angka 4, tidak ada angka 6. Jadi hanya ada 7 angka. Jadi sebenarnya kalau menggunakan teknik membilang ini tadi sudah sangat mudah ya. Tadi tinggal kita kotak-kotakan ya, tapi kita gunakan rumus permutasi ya. Jadi untuk menentukan kaidah pencacahan itu bukan hanya dengan teknik pembilang, juga bisa menggunakan rumus permutasi.
tergantung permintaan soalnya seperti apa. Nah, jadi kita cari itu adalah permutasi 4 unsur ya dari 7 unsur yang tersedia. Maka B ini N-nya 7, K-nya 4 ya. Jadi 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial. 7 dikurangi 4 itu 3 faktorial. Nah, kita jabarkan ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial habis. Ingat, saya ulangi lagi, tidak perlu jabarkan sampai 1, cukup sampai angka terakhir sesuai dengan pembaginya. Sebenarnya bisa aja kalau mau dijabarkan, tapi untuk mengefisien waktu cukup sampai angka terbesar sesuai pembaginya. Nah, habis dibagi 3 faktorial tinggal sisa 7 kali 6 kali 5 kali 4, hasilnya 840. Nah, bisa dihitung ya, dibuktikan, kalian hitung manual lagi. Jadi ada banyak susunan yang terbentuk ya. Jadi dengan menyusun 4 angka dari 7 angka atas itu ada 840 cara atau bilangan yang nanti bisa terbentuk. Untuk soal ketiga tadi ya, mencari ketua OSIS ya. Ketua OSIS dan wakilnya dari 5 orang yang mencalonkan. Ketua dan wakil itu berarti kan 2 orang ya. Berarti unsur yang tersedianya 5, unsur yang kita cari adalah 2 ya. 2 orang dari 5 orang yang mencalon. Jadi berapa banyak pasangan yang bisa terbentuk? Misalkan si A, si B, si C, si D, si E ya. Jadi pasangan apa aja? Apakah si A, B, si A, C? Nah, jadi berapa pasangan yang bisa terbentuk dari 5 orang yang mencalonkan untuk dibentuk ketua dan wakil. Nah, di sini kita pakai permutasi yang berbeda ya. Jadi 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial, yaitu 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 3-nya habis, dibagi, kemudian tinggal sisa 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi terdapat 20 kemungkinan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS yang dapat terbentuk atau terjadi ya. Yang kedua, permutasi yang memuat unsur yang sama ya. Jadi kalau tadi unsur yang berbeda, ini adalah unsur yang sama. Jadi banyak permutasi untuk N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, atau K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya hingga sampai Kn atau K yang tak terhingga. Maka rumusnya adalah sebagai berikut ya. Jadi permutasi N unsur terhadap K unsur yang sama, K1, K2, K3 dan seterusnya, rumusnya adalah N faktorial dibagi K1, jadi unsur yang sama pertama faktorial, unsur kedua yang sama faktorial, dan seterusnya. Nah, contohnya lebih jelas kita bahas langsung ya. Di sini untuk permutasi unsur yang sama, mayoritas ya, mayoritas memang berupa soal-soal seperti ini. Biasanya kita diminta untuk menyusun kata atau huruf pada sebuah kalimat yang mana memiliki pengulangan huruf yang sama gitu ya. Nah, misalkan di contoh yang pertama ini kita diminta untuk menentukan banyaknya kata yang bisa kita bentuk, kita buat atau kita susun dari semua huruf pada kata pencacahan. Nah, kata pencacahan ini kan terdiri dari beberapa huruf ya, dan kita bisa lihat ada beberapa huruf yang diulang dan ada juga yang tidak. Nah, permutasi unsur yang sama itu adalah tadi permutasi pada, di sini kan pencacahan ini dianggap unsur ya, ada unsur yang diulang kan. Misalkan kita bisa lihat di sini ada huruf C, huruf A yang diulang dan seterusnya. Nah, kata pada pencacahan itu terdiri dari 10 huruf ya, yaitu 1 huruf P, 1 huruf E, 2 huruf N, 2 huruf C, 3 huruf A, dan 1 huruf H. Nah, untuk huruf yang hanya 1 berarti dia tidak memiliki unsur yang sama ya, seperti huruf P hanya 1, huruf H hanya 1 ya. Jadi kita tidak perlu hitung huruf-huruf yang hanya 1. Yang kita perlu hitung adalah huruf yang memiliki pengulangan lebih dari 1. Yaitu di sini ada huruf E, huruf N ya, kemudian ada huruf N, ada huruf C, ya, ada huruf A ya. Nah, maka yang kita hitung adalah cukup 3 unsur tersebut aja, karena yang punya unsur yang sama adalah 3 huruf aja. Ya, rumusnya berarti permutasi sama dengan 10 faktorial, 10 itu dari 10 kata ya, 10 unsur, dibagi 2 faktorial, 2 faktorial itu dari 2 huruf N ya, kemudian dikali dengan 2 faktorial lagi, yaitu 2-nya itu dari 2 huruf C, dan dikali 3 faktorial dari 3 huruf A ya, yang diulang. Nah, ini tinggal kita bagi ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita jabarkan dulu 10 faktorial dari 10, 9 sampai ke angka terbesar sesuai pembaginya. Di sini ada 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial adalah paling terbesar, maka penjabaran untuk 10 faktorial cukup sampai dengan 3 faktorial saja. Ya, kemudian sisanya untuk 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1, 2 kali 1 ya. Nah, ini untuk 3, 3-nya habis ya. Oke, 3-nya menjadi habis ya. Sini 3-nya habis, 3-nya menjadi habis ya. Tinggal sisa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Nah, 2, nah ini kita coret habis dengan 4 ini, tinggal sisa 10 sampai 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5 kalikan, hasilnya
151.200 ya. Jadi banyaknya kata yang dapat kita susun dari kalimat atau dari kata pencacahan ada 151.200 kata ya. Nah, untuk selanjutnya contoh yang kedua, di sini terdapat 9 kelereng ya. Terdapat 9 kelereng yang berdampingan, terdiri atas 4 kelereng berwarna merah, 3 kelereng berwarna hitam, dan 2 kelereng berwarna putih. Tentukan banyak susunan yang dapat dibentuk ya. Nah, jadi dari 9 kelereng ini terdiri dari beberapa warna, yaitu 4 warna merah, 3 warna hitam, dan 2 warna putih. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak susunan yang bisa dibentuk ya. Misalkan nggak harus merah berurutan dengan merah, bisa merah hitam putih, merah hitam putih, dan seterusnya. Nah, kita gunakan rumus permutasi unsur yang sama ya, yaitu unsurnya 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, untuk 9 faktorialnya kita jabarkan sampai angka terbesar sesuai pembaginya, yaitu 4 faktorial ya. Nah, di sini nanti 4 faktorialnya tinggal kita hapus ya, habis. Kemudian 3 kali 2 itu 6 ya, 6 nya habis. Di sini 2 kali 1 2, 8, kita bagi 8 dengan 2, tinggal sisa 4 di sini ya. Maka nanti sisanya tinggal 9 dikali 4 dikali 7 dikali 5, itu 1260. Jadi ada 1260 cara untuk menyusun kelereng-kelereng tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang permutasi siklis. Untuk permutasi siklis itu adalah permutasi melingkar ya. Jadi siklis itu artinya melingkar, di mana permutasi siklis ini memuat dari n unsur yang tersedia. Jadi permutasi siklis ini memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya, karena n unsur tersebut ditempatkan secara melingkar ya. Jadi untuk permutasi siklis ini permutasi melingkar ya. Sebenarnya nggak harus melingkar sih, yang penting saling berkaitan antara unsur satu dan unsur yang lain. Bisa juga persegi sebenarnya, misalkan kotak gitu, tapi saling berkaitan, saling terhubung ya. Tapi lebih mudah diimajinasikan dengan melingkar. Kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini jika ada dua unsur duduk melingkar, maka terdapat hanya ada satu susunan. Kenapa hanya ada satu susunan? Nah, misalkan di sini ada 2 orang A dan B duduk melingkar ya, maka hanya akan terbentuk satu susunan saja, karena di sebelah kiri si A itu selalu si B, di sebelah kanan si A juga si B, dan sebaliknya di sebelah kiri si B itu si A, di sebelah kanan itu si B itu si A juga. Nah, atau kalau kita menggunakan rumus, nah rumus untuk permutasi siklis itu adalah n dikurangi 1 ya, n dikurangi 1 faktorial. Nah, di sini kan ada 2 unsur atau 2 orang, 2 dikurangi 1 faktorial. 2 dikurangi 1 itu 1 faktorial, 1 faktorial itu 1. Jadi jika ada 2 unsur atau 2 orang yang duduk melingkar, hanya terbentuk satu susunan aja. Selanjutnya, jika ada 3 orang atau 3 unsur yang duduk melingkar, maka banyaknya susunan yang bisa terbentuk itu ada 2 susunan. Nah, kenapa hanya ada 2? Kalau dari rumus itu kan rumusnya n dikurangi 1 faktorial, maka 3 dikurangi 1 itu 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 dikali 1 yaitu 2 ya. Nah, untuk penjelasannya kenapa hanya ada 2 bentuk susunan kalau 3 orang saling duduk melingkar ya. Misalkan di sini ada si A, si B, si C. Ketika si A duduk di sini ya. Oke, misalkan ketika si A duduk di sini ya, maka di sebelah kiri si A itu kemungkinan hanya ada si C atau si B ya. Dan sebaliknya, ketika si A duduk di sini, di sebelah kanannya hanya ada kemungkinan si B dan si C ya. Begitu juga ketika kita menunjuk si B sebagai pusatnya, maka di sebelah kiri si B itu hanya ada si C atau si A ya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, A C B atau A B C ya. Paham ya? Oke, contoh yang selanjutnya. Nah, jika ada 4 unsur atau 4 orang duduk melingkar, maka banyaknya susunan yang bisa terbentuk ada 6 ya. Dari mana 6? 6 kalau menggunakan rumus permutasi siklis yaitu n faktorial dikurangi 1. Di sini ada 4 orang, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 ya, sama dengan 6. Nah, kalau untuk penjelasannya dalam gambar itu seperti apa? Ya, di sini misalkan ya ada si A, si B, si C, si D ya, sama. Untuk susunan yang pertama
kita pusatnya sebenarnya bisa di si B, bisa di si C, di si D ya, tapi untuk memudahkan kita mulai dari si A. Untuk si A susunannya, maka di sebelah si kiri si A itu yang mungkin adalah si B, si D ya, atau si D, si B kebalikannya, si C selalu di depan si A. Ini satu pasang bentuk susunan ya. Jadi untuk B dan D yang di kiri kanan A itu hanya memungkinkan B di kiri atau B di kanan, sebaliknya D di kiri atau di kanan, selebihnya C yang di hadapannya. Kemudian ketika yang kita jadikan pasangan di sebelah kiri kanan A itu si B dan si C, maka hanya ada kemungkinan bertukar posisi aja ya, yaitu si B ya, si B di kiri atau si B di kanan ya, si B di kanan, C nya di kiri. Nah si D selalu ada di hadapannya. Nah itu susunan yang kedua ya. Atau yang ketiga, ketika kita menggunakan pasangan si C si D ya, karena si C si D belum ada nih di pasangan yang sebelumnya. Nah maka yang memungkinkan hanya bertukar posisi aja, si D di kiri atau si D di kanan ya. Nah jadi ada 6 kemungkinan urutan posisi duduk yang bisa terbentuk dari dari 4 orang yang duduk saling melingkar ya, atau 4 unsur ya. Nah seperti itu. Nah untuk ilustrasi dicukupkan ya untuk permutasi siklis seperti itu. Jadi rumus dari permutasi siklis sendiri adalah sangat mudah untuk dihafal, lebih simpel dari permutasi yang tadi sebelumnya, dua yang sebelumnya, yaitu permutasi siklis itu rumusnya adalah n dikurangi 1 faktorialkan ya. N itu unsur yang tersedia atau berapa banyak unsur yang tersedia ya. Nah, kita lihat contoh di sini nomor 1, contohnya ada 6 orang peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Ingat, permutasi siklus ini memang melingkar, tapi tidak selalu harus meja bundar, bisa juga meja persegi, yang penting saling berhubungan atau melingkar ya. Nah 6 orang ini duduk di meja bundar. Yang ditanyakan tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi ya. Jadi ada 6 unsur, rumusnya sangat mudah tadi, n dikurangi 1, langsung aja 6 dikurangi 1 jadi 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 120 ya. Ini sangat mudah sekali. Nah untuk yang kedua di sini ada 7 pengurus OSIS ya, ada 7 pengurus OSIS. Nah di sini di sisa pengurus OSIS ya. Nah di antara 7 orang itu ada Aldi, Tiara, dan Yusuf ya. Jadi ada Aldi, Tiara, dan Yusuf ya, termasuk dalam 7 orang itu. Nah mereka akan duduk mengelilingi meja bundar ya, mungkin untuk satu pertemuan atau apa dan sebagainya. Nah tentukan, sama pertanyaan seperti nomor 1, tentukan banyakkan susunan posisi duduk yang dapat dibentuk atau yang dapat terjadi. Nah jika, nah ini yang harus disoroti, jika Aldi, Tiara, dan Yusuf ya. Jadi Aldi, Tiara, dan Yusuf harus duduk selalu berdampingan ya. Jadi di antara 7 orang itu 3 orang ini duduknya harus selalu berdampingan. Nah entah urutannya Aldi dulu, Tiara dulu, atau Yusuf dulu, bisa berubah, atau Tiara dulu baru Aldi baru Yusuf, bebas. Yang penting 3 orang ini harus duduk selalu berdampingan. Nah untuk menyelesaikannya tentu berbeda dengan cara yang pertama. Kenapa berbeda? Karena ini ada syarat ketentuan tertentu ya, dimana 3 orang ini atau 3 unsur ini harus selalu berdampingan ya, jadi saling terikat. Nah untuk menyelesaikannya gimana? Nah kita harus paham bahwa Aldi, Tiara, dan Yusuf itu harus berdampingan ya, berarti mereka menjadi satu kesatuan ya. Nah mereka bertiga ini dianggap menjadi satu unsur, maka jumlah unsur yang ada dalam susunan bukan menjadi 7 lagi, melainkan menjadi 5 ya. 5 dari mana? 5 itu dari, kan tadinya 7 dikurangi 3 orang ini tinggal sisa 4. Nah yang 3 orang ini dihitung 1, jadi 4 ditambah 1 jadi 5, jadi hanya ada 5 unsur ya. Nah sehingga kita menggunakan permutasi siklisnya dari 5 unsur ya, 5 unsur untuk permutasi siklis ya. 5 dikurangi 1 jadi 4 faktorial. 4 faktorial itu nilainya adalah 24 ya. Tapi ingat ini belum selesai ya. Kenapa belum selesai? Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa posisi Aldi, Tiara, Yusuf tidak ditentukan juga ya. Jadi bebas, bisa Aldi dulu, bisa Yusuf dulu, bisa Tiara dulu. Nah oleh karena itu, karena ketiga orang ini posisinya tidak ditentukan, maka kita juga harus hitung urutannya ya, dengan menggunakan faktorial ya, 3 faktorial ya. Jadi 3 faktorial dari mereka ini berapa? 3 dikali 2 kali 1, 6 ya. Jadi dari 3 orang ini aja bisa dibentuk 6 susunan. Misalkan Aldi, Tiara, Yusuf, Aldi, Yusuf, Tiara,
atau Tiara, Aldi, Yusuf, Tiara, Yusuf, Aldi, dan seterusnya. Jadi ada 6 susunan. Nah dari situ belum selesai, berarti kita kalikan aja 24 untuk siklus yang pertama dikali 6 dari permutasi Aldi, Tiara, dan Yusuf. Nah maka hasilnya adalah 144 susunan yang bisa dibentuk dari tadi ya 7 orang dengan ketentuan 3 orang yang saling berdampingan itu. Oke, selanjutnya kita bahas kombinasi terakhir ya. Ini kombinasi itu adalah sebenarnya sama dengan permutasi. Jadi cara kita mencari atau untuk menyusun suatu unsur yang berbeda. Tapi di sini tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi bedanya permutasi dan kombinasi, kalau di permutasi itu urutan diperhatikan. Misalkan ketika 1, 2, 3 itu dianggap berbeda dengan 2, 3, 1 di permutasi, tapi di kombinasi 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 itu dianggap sama. Nah, jadi di permutasi itu urutan diperhatikan, sedangkan di kombinasi urutan tidak diperhatikan ya. Jadi kalau ada unsur yang sama ya, baik dengan urutan yang berbeda itu dianggap tetap sama. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sama, kombinasi ada 2, ada unsur yang berbeda dan juga nanti ada muat unsur yang sama ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ini rumusnya langsung aja. Rumusnya untuk kombinasi itu hampir mirip dengan permutasi, hanya ada penambahan sedikit, yaitu pada ini, pada K unsur ya. Kalau tadi kan permutasi NPK ya, NPK, ingat permutasi itu notasinya P, untuk kombinasi notasinya C. Rumusnya hampir sama, yaitu N faktorial dibagi N dikurangi K. Kalau tadi permutasi cukup sampai di situ, kalau kombinasi ada tambahan K ya, ada penambahan K faktorial. Ini dengan K kurang dari N sama. Contoh nih, di sini kita akan ilustrasikan. Misalkan ada 4 warna cat yang berbeda, merah, kuning, hijau, dan ungu. 4 warna cat ini akan dicampur untuk menghasilkan warna yang baru. Nah, banyak cara untuk mencampur 4 cat ini. Nah, kita akan cari ya. Nah, jika kita mencampur 2 warna saja, maka dari 4 cat warna ini akan dicampur 2 warna 2 warna. Jadi kombinasinya yaitu kombinasi 2 unsur dari 4 unsur ya. Ini kita tinggal hitung aja. 4 faktorial dikurangi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 dikurangi 2, 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ingat, jangan dijabarkan sampai 1, cukup sampai pembagi terbesarnya 2 ya. Nah, ini 2 habis, tinggal sisa 2 kali 1, 2, 4 dibagi 2, tinggal sisa 2 kali 3, 6 ya. Jadi kalau ada 4 cat, nah akan kita campurkan 2 ya, 2 warna 2 warna, maka ada 6 cara untuk mencampur 2 warna tersebut menghasilkan warna baru. Yaitu warna yang bisa dihasilkan ada merah kuning, merah hijau, merah ungu, kuning hijau, kuning ungu, hijau ungu ya. Selanjutnya, jika kita akan menyampurkan 3 warna dari 4 warna tadi, maka kombinasinya 3 unsur dari 4 unsur ya. Sama caranya, tinggal berubah angka aja ya. Jadi 4 dikurangi 3 faktorial, 1 faktorial dikali 3 faktorial ya. Nah, ini 4 kali 3, 4 faktorialnya jabarkannya cukup sampai 3 faktorial agar dibagi nanti habis. 4 dibagi 1 hasilnya 4 ya. Jadi kalau 3 warna yang dicampur hanya ada 4 cara, itu merah kuning hijau, merah kuning ungu, merah hijau ungu, kuning hijau ungu, warna yang bisa dibentuk ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kombinasi yang memuat unsur yang sama. Ini hampir sama sih sebenarnya dengan kombinasi yang sebelumnya, hanya di sini beberapa unsur ya. Oh, tadi kan hanya satu jenis aja, yaitu cat. Nah, di sini banyak nih ya. Contohnya ada petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, 2 ekor kambing dari seorang peternak yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, 10 ekor kambing. Berapa banyak cara petani tersebut dapat memilih hewan-hewan tersebut ya. Jadi sebenarnya ini kombinasi biasa, hanya digabungkan karena di sini ada 3 jenis ya, ada sapi, kuda, kambing. Nah, maka kita nanti mencarinya satu-satu. Nah, untuk memilih 4 ekor sapi sendiri ya, karena tersedia 6 sapi, maka kita cari kombinasinya ya. Kenapa ini kombinasi bukan permutasi? Karena ketika kita mau membeli misalkan sapi A, sapi B, sapi C, sapi D, itu sama aja ya. Urutannya mau A B C D, mau B C D E gitu, mau B C A D dan sebagainya, itu sapi-sapi itu juga yang kita beli. Jadi urutan di sini tidak diperhatikan di kombinasi ini ya. Tinggal cari aja kombinasi 4 unsur dari 6 unsur ya. Ini kita dihitung hasilnya 15 ya. Untuk yang pertama 15. Untuk 3 ekor kuda dari 7 ekor kuda ya, 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 hasilnya 35 cara.
Yang terakhir 2 ekor kambing, dari 10 ekor kambing hasilnya 45 cara ya. Nah ini tinggal kita gabungkan aja dari masing-masing, kita kalikan sehingga ada 23.625 cara untuk petani itu membeli hewan-hewan dari peternak ya. Banyak sekali caranya. Oke ya, jadi itu permutasi kombinasi sudah dijelaskan. Nah di sini saya akan jelaskan secara sekilas aja sebenarnya bagaimana sih penerapan atau pengaplikasian permutasi dan kombinasi pada soal ya. Ini yang sering banyak orang keliru mungkin ya, membedakan soal ini pakai rumus kombinasi atau permutasi, karena sebenarnya di soal itu tidak dijelaskan kalian gunakan rumus kombinasi, kalian gunakan rumus permutasi, tidak ada penjelasan. Jadi tinggal kalian memahami bagaimana membedakan soal itu ya. Kita bisa sebenarnya melihat soal itu harus gunakan rumus apa. Nah ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, untuk soal verbal atau soal cerita ya, itu bisa diselesaikan dengan permutasi jika urutan unsur, nah, jika urutan unsurnya dibalik nilainya menjadi berbeda ya. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutannya, jadi kalau urutannya dibalik nilainya jadi berbeda. Misalkan ya, misalkan tadi di sini ada AB dan BA, dalam permutasi itu tidak dianggap sama ya, dianggap berbeda AB dan BA. Seperti contohnya pada tadi contoh soal jabatan ya, ketua dan wakil. Ketika si A menjadi ketua, si B menjadi wakil, itu beda halnya dengan ketika si B menjadi ketua, si A menjadi wakil ya. Jadi di sini urutan diperhatikan. Berarti kalau ada jenis soal seperti ini, kita gunakannya rumus permutasi bukan kombinasi. Itu yang pertama. Kemudian untuk rumus kombinasi, soal jenis yang menggunakan kombinasi itu apabila urutannya dibalik nilainya tetap sama ya, atau unsur dalam soal tersebut tidak memiliki status. Misal ada 2 orang A dan B menjadi perwakilan sekolah untuk lomba, maka ketika kita menyebutkan urutan AB atau BA itu dianggap sama aja karena yang mewakili sekolah adalah tetap si A dan si B ya. Di sini tidak diperhatikan urutannya, mau si A dulu mau si B dulu disebutkan sama karena yang mewakili tetap A dan B, karena di sini tidak melihat status juara, tingkatan, jabatan, sebenarnya tidak, hanya perwakilan ya. Seperti itu ya. Jadi perbedaan kombinasi dan permutasi dilihat dari nilai dari soalnya itu apakah diperhatikan urutannya atau tidak ya. Sama kayak gini, misalkan roti, kalian membeli roti rasa coklat, strawberry, misalkan keju ya, itu kan kalian menyebutkan coklat, strawberry, keju, itu sama aja ketika kalian menyebutkan keju, strawberry, coklat ya. Jadi tetap dianggap roti yang sama walaupun urutannya keju dulu atau coklat dulu, sama. Itu namanya soal kombinasi ya. Beda halnya dengan soal permutasi, ketika kayak jabatan atau juara ya, juara misalkan juara 1 si A, juara 2 si B, juara 3 si C. Nah, ketika menyebutkan urutannya dibedakan, juara 1 misalkan si B, juara kedua si A, nah itu maka dianggap urutan yang berbeda, maka dianggap nilai yang berbeda juga. Nah ini jenis soal permutasi. Jadi jangan tertukar ya, mana soal yang digunakan dengan rumus permutasi, mana yang digunakan dengan rumus kombinasi. Jadi intinya di situ ya, dari urutan dan dari nilai yang sama atau yang berbeda. Nah, cukupkan dulu untuk video kali ini tentang kaidah pencacahan ya, teknik membilang, permutasi dan kombinasi. Semoga kalian pahami. Untuk lebih memahami lagi, banyak berlatih soal, membaca, mengisi soal, lihat contoh yang ada di internet, di buku paket dan sebagainya untuk memperdalam materi kalian. Saya cukupkan aja ya untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.